Mengqadha puasa, ada lagi puasa yang tidak dipuasa itu tidak diqadha tapi bayar fidyah. Ada jenis orang yang dituntut karena tidak puasa cukup mengqadha saja. Ada yang plus bayar fidyah. Ada juga yang bayar fidyah saja. Tapi jangan salah paham. Banyak ikhwan di luar sana. Betina yang tidak tahu dapat ilmu dari mana, kalau fidyah selesai. Siapa ngomong? Kalau memang cukup bayar fidyah baik, alang keladasnya orang berduit. Bayar fidyah, ada puasa bayar fidyah. Tidak ikhwan. Yang bayar fidyah itu ada orang-orang tertentu dengan kriteria tertentu. Contoh yang bayar fidyah saja tanpa qadha itu adalah orang-orang yang sudah divonis tidak mampu untuk berpuasa. Tidak mampu untuk puasa. Contoh orang sudah tua rentah, akal masih normal, walaupun baru jadi kakek nenek kita tadi itu. Kalau kita tanya, nek sehat nek? Sehat. Puasa tak? Tidak kuat aku cung. Sehat tapi tidak mampu. Makanya kalau kita pelajari dalam kitab fikih, di situ dikatakan syarat wajib puasa diantaranya sehat. Terus duanya mampu. Nah, apa bedanya mampu sama sehat? Memang beda. Boleh jadi orang sehat tidak mampu. Boleh jadi orang mampu tapi tidak sehat. Mampu dia, paksa pun puasa, padahal tidak sehat. Umur sudah mungkin kita punya nih, kuat lagi cu, nenek nih alhamdulillah masih pacak jalan di rumah nih, masih pacak semangat. Umur gue 88, aku dah keluar sudah. Tahun depan 89 tambah kan kau. Mak mana nak kodok? Tambah tua tambah dah keluar. Jadi macam mana ya? Bayar fidyah. Bayar fidyah. Keluarkan. Satu hari itu 6 sampai 7 itu paling minimal 6 akan tangan, tapi dengan kilogram itu kurang lebih 6 sampai 7 on. Itu satu hari satu mud kita keluarkan sebagai fidyah tadi. Kemudian ikhwan rahimakumullah, contohnya lagi orang itu sehat memang, bukan karena tua tapi karena sakit yang sudah tidak boleh lagi dipuasa, macam punya mah akut, orang itu sudah punya penyakit yang mana mungkin fungsi ginjalnya sudah tidak normal, tidak pacak puasa lagi, atau apalah yang vonis dokter orang ini tidak pacak puasa. Kenapa? Dia harus sekian jam sekali mengkonsumsi makanan atau mengkonsumsi obat misal, dan sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Jadi tabib sudah ini obat, ini makan terus cuma untuk istilah kata bukan menunda, mempertahankan kesehatan. Kalau puasa tidak pacak lagi, sudah dol. Tetap usus 3 kali, pendek usus. Makan dengan lapar lagi, makan dengan lapar lagi. Nah, macam itu tidak pacak puasa, bayar fidyah saja. Ada orang yang cuma dituntut membayar qadha saja, seperti kita kebanyakan. Begitu kita sakit, musafir, perempuan haid, perempuan nifas, ketika tidak melampaui sampai ketemu tahun depan, dia cuma diwajibkan membayar qadha saja tanpa fidyah. Ada yang wajib bayar qadha plus fidyah. Contohnya tadi, kita atau perempuan yang punya qadha tapi tidak ditulis. Ada lagi kelompok yang seperti ini terjadi pada perempuan yang hamil atau sedang menyusui. Perempuan hamil dan yang sedang menyusui itu ada pandangan khusus hukum buat mereka. Kalau memang tidak mampu, nanya bidan, nanya dokter. Kita punya hamil 3 bulan, kelihatannya dia ini agak lemah. Kita bawa ke bidan, ke dokter. Mana ibu dokter, ibu bidan, ini puasa ni aku ni lagi hamil ni, bagusnya puasa apa tidak? Coba kita jengoknya. Ternyata kondisi bini kita ni lemah. Lalu diceknya pula, nah janinnya juga lemah. Maka dokter tadi memang, kalau menurut apa yang kami pelajari, ibu ni bagusnya jangan puasa. Apa aku khawatir? Pertama ibu kan, ada 2 sebab. Sebab emaknya, sebab anaknya. Kasus lain, perempuan lain kebetulan tegar, sehat, kuat, datang ke tabib, datang ke dokter, datang ke bidan. Setelah dicek, periksa uji bidannya, kalau kejinga laku periksa, ibu ni masya Allah sehat, segar, kuat, puasa. Tapi budak juga perut ni
tidak pacak diajak puasa, ibu harus tidak puasa. Kesian budak yang di dalam kasus seperti ini nanti sama ketika perempuan yang sedang menyusui sama kasusnya. Kalau dia sanggup puasa, tidak membahayakan bayi yang disusui, silakan puasa. Tapi kalau seandainya dengan dia berpuasa tadi itu, dia bakal lemah, menjadi dia ngedrop. Kalau menyusui itu kan tenaga perempuan itu akan terkuras, menyusui tadi. Kedua, boleh jadi dia sehat, tapi susunya akan sedikit, sehingga bayi ini akan kelaparan, misal, tidak bisa dinyus susu lain, misal. Maka ini kita lihat, kalau seorang menyusui atau bayi yang hamil, perempuan hamil atau perempuan menyusui, hukumnya hukum terbalik. Kalau sebabnya sikok, dia punya kewajiban 2. Kalau sebabnya 2, dia punya kewajiban sikok. Artinya kalau yang dikhawatirkan emak dan anaknya, dia cuma dituntut kodok saja, bukan fidyah saja. Ini betina zaman sekarang lemak nih. Dia tadi itu kondisi seperti ini. Oh, kami sudah bayar fidyah, kami tidak puasa tahun tadi 6 hari itu sudah kami bayar fidyah. Lalu kalau emak kamu bayar fidyah, kodok bukan bayar fidyah. Banyak betul-betul tidak paham itu. Bayar fidyah apa? Ulang-ulangan pula sekantor, ulang-ulangan sama kawannya. Kalau sudah bayar fidyah, sudah aku. Bukan sudah kodok, bukan fidyah bayar. Balik cerita tadi. Jadi kalau 2 sebab dikhawatirkan ibu dan anak, maka diwajibkan 1, mengkodok saja. Tapi kalau sebab risiko, justru kena 2, kodok plus bayar fidyah. Jelas insyaallah ya ikhwan rahimakumullah. Ma'asyiral habaib hadirin rahimani rahimakumullah. Nah, sekarang kita sedikit bahas mengenai zakat fitrah. Ya. Hukum fikih ini ikhwan luas. Jangankan kita nak nyebrang keluar madhab Syafi'i, dalam madhab Syafi'i saja banyak khilaf antara ulama. Cuma kita dianjurkan oleh salaf, selagi masih ada pilihan dalam madhab Syafi'i, maka jangan keluar pindah ke madhab lain. Ambillah pendapat walaupun pendapat itu lemah, tapi dari madhab Syafi'i. Jelas. Pendapat ada kuat, ada lemah, ada sedang misalnya. Maka kita tidak bisa menjalankan yang kuat ini. Ada pilihan madhab Syafi'i yang pendapat ini lemah, tapi membolehkan, misal tidak apa-apa kita gawikan, ketimbang kita pindah ke madhab lalu benar juga. Tapi ketika kita tidak dapat ke pendapat yang menjadi solusi buat kita di madhab Syafi'i, maka kita boleh pindah ke madhab yang lain. Atau kemaslahatannya lebih besar, kita boleh memilih pindah ke madhab yang keluarganya sebagai bertanggungjawab kepada orang tua tadi, kepada anak bayi tadi. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Lalu ada batasan kriteria syaratnya itu. Yang wajib keluarkan zakat ini, pertama waktunya kapan kita wajib keluarkan zakat. Kita dikatakan berstatus wajib keluarkan zakat fitrah itu bukan hari ini ikhwan, bukan kemarin, bukan besok, tapi kapan? Pas malam lebaran. Malam lebaran baru kita tahu aku ini wajib zakat ternyata. Kalau belum masuk malam lebaran, belum dipastikan kita wajib zakat fitrah. Walaupun sudah boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum malam lebaran. Kapan mulai boleh? Mulai dari Ramadan hari pertama. Awal Ramadan sudah boleh sah mengeluarkan zakat fitrah. Tidak nunggu di akhir Ramadan atau malam lebaran. Sah sudah. Tapi apakah status kita waktu itu sudah wajib? Belum. Wajib kena zakat fitrah ketika kita berjumpa dengan Ramadan dan berjumpa dengan Syawal. Syawal itu masuk dari beduk maghrib malam lebaran. Beduk maghrib malam lebaran, katakanlah Ramadan itu tanggal 30 selesai, maka maghrib itu dipastikan adalah 1 Syawal. Kalau ada orang cuma berjumpa Ramadan, tidak ketemu dengan maghrib bulan Syawal, tidak ketemu Syawal, maka tidak wajib zakat. Contoh misal yang hidup saat ini bersama kita, Qadarullah, kita minta panjang umur ya Rabb, dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah, meninggal husnul khatimah. Ada seorang wafat di hari terakhir bulan Ramadan. Hari terakhir bulan Ramadan meninggal. Kebetulan sudah niat ke beras fitrah ni, cuma belum dibagi ke, belum dibuatkan. Rencana habis makan, habis lebaran nak bagikan, habis malam lebaran, habis maghrib nak bagikan. Habis asal hari terakhir bulan Ramadan meninggal dunia. Bertemu tak dia dengan bulan Syawal? Tidak. Dia meninggal di akhir bulan Ramadan. Ketemu tak dengan Syawal? Tidak. Maka bagaimana hukum belas tadi yang walaupun sudah diniati tak jadi ditunjukkan?
Nak diniatkan boleh, tapi bukan zakat fitrah. Sedekah sunnah hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak wajib zakat. Dalam arti yang lebih, mungkin lebih norak lagi lah, katakanlah kita lah nitip diambil beras dari tanggal 10 dan 15 kemarin lah nitip beras untuk kita, kalau itu untuk yai kita. Tahu yai kita meninggal. Pas meninggal tanggal 20 kita gari ambil tadi beras titipan kami kemarin tu. Sudah dibagi ke belum? Oh belum, kaget kami lagi ke tanggal 28 ya. Nah, sikap punya yai kami tu kan kaget lagi. Mengaku meninggal dia. Oh tak boleh, sudah masuk di ambil bengak namanya ni. Tak boleh, sudah masuk ini, sudah masuk catatan. Lawan ni tak jadi. Meninggal sebelum ketemu malam lebaran, tidak wajib zakat, boleh ditarik secara hukum. Walaupun rasanya jangan digawi ke norak gitu. Kecuali kalau dapur ketik beras darurat, boleh diambil lagi. Kenapa? Karena tak jadi wajib zakat. Tuh, meninggal sebelum lebaran. Ada lagi orang meninggal bayi ini lahir di malam hari lebaran. Malam lebaran baru lahir, ditunggulah oleh neneknya. Kalau bayi lahir malam 27 mundur, jadi doktor pecahnya tanggal malam 29. Jadi doktor prediksi doktor inti masuk 10 klinik beda kalau ngatur kapan lahir. Ya, dia ngatakan tanggal 21 yang 27 pecah malam lebaran pada pecah diatur kalau dia. Tak tahu lahir meleset, tak 21, tak 25, tak 27, tak 29. Malam lebaran. Lahir malam lebaran. Dinamakanlah dengan Muhammad Aidil Fitri. Bangsa Ramadan dari Ramadan nama dia. Kita kan tak ada repot. Ya. Lahir malam lebaran. Begitu lahir malam lebaran, habis maghrib lahir. Subhanallah. Ditunggu-tunggu pengen lahir Ramadan, dia dapat malam lebaran, dapat lahir malam